Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membahas soal UTBK tahun 2022 ya. Nah, langsung aja soal yang pertama ini berhubungan dengan aplikasi integral. Nah, diketahui sebuah kurva dan sebuah garis X sama dengan 1, maka yang ditanyakan adalah luas daerah. Maka ini dari bentuk kurvanya nggak mungkin kita gambar, maka langkah yang pertama itu adalah kita tentukan titik potong kurva dengan sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 0. Berarti kita ganti Y-nya dengan 0 sehingga dapat 0 sama dengan 2X tambah 3 per akar pangkat 3. Lalu kita kalikan silangnya, 0 dikali akar pangkat 3 jadi 0. Tinggal 2X tambah 3 sama dengan 0, dapat X-nya minus 3 per 2. Berarti di sini udah kita dapatkan dua buah batas. Yang pertama ini garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan minus 3 per 2. Sehingga luasnya itu nanti adalah integral dari min 3 per 2 sampai dengan 1 dari kurva 2X tambah 3 dibagi akar pangkat 3 dari X kuadrat tambah 3X tambah 1. Nah, ini kita naikkan dulu ya. Akar ini kita ubah jadi pangkat, ini di bawah jadi pangkat 1 per 3, naik ke atas jadi min 1 per 3. Kalau kita lihat dari bentuk integral ini adalah integral substitusi. Karena kalau yang pangkat tertinggi ini kita turunkan, turunannya adalah 2X tambah 3, jadi nyambung ke sini. Berarti tadi di soal dx, berarti X-nya itu kita ganti dengan fungsi dengan pangkat tertinggi, yaitu X kuadrat ditambah 3X ditambah 1, lalu kita bagi dengan turunannya 2X tambah 3. Kalau kita perhatikan yang di atas dengan yang di bawah ini jadi habis ya. Maka untuk selanjutnya ini udah gampang, karena ini X kuadrat tambah 3X tambah 1 dx kuadrat tambah 3X tambah 1, maka nanti yang mau kita integralkan itu adalah pangkatnya aja, min 1 per 3. Ingat kembali konsep integral, 1 per pangkat ditambah 1, min 1 per 3 tambah 1, 2 per 3. 1 per 2 per 3 dibalik jadi 3 per 2. Tuliskan X kuadrat tambah 3X tambah 1 pangkat 2 per 3. Batasnya kita pindahkan di kanan ini ya. Lalu langkah terakhir, substitusikanlah X-nya ini yang pertama dengan 1 dulu. 3 per 2 dikali ya. Kalau kita ganti X-nya dengan 1, tambah 3 tambah 1 sama dengan 5 dikurangin, ganti lagi X nya dengan min 3 per 2 ditambah ini ditambah 1, nanti hasilnya itu 1 dikali 3 per 2, 3 per 2. Ini bisa kita sederhanain ya. 5 pangkat 2 per 3 kalau kita ubah dalam bentuk akar berarti yang ini 25 dari mana? Dari 5 pangkat 2 per 3 jadi 1 per 3, jadi di sini dia. Berarti inilah jawabannya, 3 per 2 dikali akar pangkat 3 dari 25 dikurangin 1. Kita lihat contoh nomor 2, ini adalah peluang. Nah, dari soal kita dapat identifikasi warna kuning ada 4, karena bulannya ada 12, berarti warna hitamnya ada 8. Nah, karena di sini yang diambil itu adalah 4 bola, kita tentukan dulu ruang sampelnya, yaitu total bulannya 12, ambil 4 berarti 12 kombinasi 4 sama dengan 495. Nah, yang diminta adalah peluang tidak ada bola kuning, berarti artinya adalah semuanya bola hitam. Berarti misalkan A itu adalah kejadian terambilnya 4 bola hitam, berarti NA nya 4 bola hitam diambil dari berapa bola hitam? Dari 8, berarti 8 kombinasi 4 ya, sama dengan 70. Berarti peluang kejadian A, NA per NS sama dengan 70 per 495, sederhanakan 14 per 99. Soal selanjutnya adalah suku banyak. Nah, sekarang kita ingat dulu konsep teorema sisa. Fx dibagi 2x min 1 bersisa 4. Berarti kalau 2x min 1 ini kita samakan dengan 0, nanti dapat x-nya 1 per 2. Berarti kita tulis notasinya F1 per 2 sama dengan 4, karena sisanya 4. Lalu X min 1 bersisa negatif 4, berarti ini kita samakan dengan 0, dapat nanti X1, berarti dengan cara yang sama dapat F1 sama dengan minus 4. Nah, yang ditanyakan adalah Fx jika dibagi 2x kuadrat min 3x tambah 1.
Ingat kembali pelajaran kelas 11. Kalau pembagi suku banyak itu pangkat 2, paling ya derajatnya pangkat 2, maka nanti misalkan sisanya pangkat 1 AX tambah B. Selalu gitu ya. Kalau di sini pembaginya pangkat 3, berarti nanti kita misalkan mulai dari AX pangkat 2. Nah, ini udah kita misalkan sisanya AX tambah B. Nah, tadi ada 2X-nya. Yang pertama ganti X-nya dengan setengah. Berarti jadi sama dengan F setengah sama dengan, ya kita ganti X-nya ini dengan setengahnya, jadi setengah A ditambah B. Sama dengan 4. Karena F setengahnya sama dengan 4. Lalu ganti X-nya 1, berarti dapat persamaan A ditambah B sama dengan minus 4. Nah, kedua persamaan ini tinggal kita eliminasi. Maka dapatlah nanti A-nya minus 16, dapat B-nya 12. Sehingga sisanya adalah substitusikan A dan B-nya. Sisanya minus 16X tambah 12. Nomor 4. Nah, ini statistika tapi nggak perlu hitungannya. Tinggal kita perhatikan dulu kata-kata kuncinya. Berarti dia berurutan, tidak mempunyai modus. Sebuah data tidak mempunyai modus, ada kemungkinan banyak alternatifnya. Yang pertama, tidak mempunyai angka yang sama. Ya, tidak mempunyai angka yang sama. Lalu di sini yang kedua, angka yang sama banyaknya lebih dari 2 pasang. Ini kalau kita lihat ini ada 8 data ya. 1, 2, 3, 4. Nah, karena dia selalu terurut, berarti R-nya ini kan kalau nggak 6, berarti dia 7. Karena dia harus bilangan bulat. Berarti dari sini kita dapat bahwa R-nya itu kemungkinan 7. Kalau R-nya kemungkinan 7, kalau ini 7, ini 7, berarti S itu nanti pasti 10, atau Q itu nanti pasti 6, atau P itu nanti pasti 3. Kenapa? Supaya dia tidak mempunyai modus. Nah, berarti kita lihat ini ya, P-nya 3, Q-nya 6, S-nya sama dengan 10. Kalau kita lihat syaratnya udah pas. S dikurangin R sama dengan Q dikurangin P. S dikurangin R 3, Q dikurangin P, 6 dikurangin 3 juga 3, jadi udah dapat. Berarti kalau kita lihat datanya itu kita gantikan nih, datanya jadi gini, 3, 3, 6, 6, 7, 7, 10, 10. Nah, data ini nggak mempunyai modus, karena semua pasangan bilangannya banyak ya. Angka 3 ada 2, angka 6 ada 2, angka 7 angka 2 ada 2, angka 10 ada 2, berarti dia tidak mempunyai modus. Berarti tinggal kita lihat yang ditanyakan apa? QR dikurangin PS. Berarti tinggal kita kalikan Q dengan R. 42 dikurangin 30 jadi 12. Nah, nomor 5. Konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Kita pindahkan dulu soalnya. Nah, ini sebaiknya kita kuadratkan aja ya, biar lebih gampang. Kalau nanti kita gunakan definisi ada banyak syarat. Kuadratkan kiri kanan. Berarti nanti jadi X min 1 dikuadratkan, jadi mutlaknya ini hilang. X per 6 dikuadratkan. Nah, lalu ini kita sederhanain yang di kiri. Lalu kita hilangkan per 36, semua dikali 36. Berarti 35. 35 ini dari mana? 36 dikali X kuadrat, 36X kuadrat. Ini X kuadrat dikurangin X kuadrat, berarti jadi ini 35 ya. Lalu tinggal kita faktorkan. Dapatlah X-nya nanti 6 per 7 dapat X-nya 6 per 5. Karena ini kurang dari X-nya itu pasti di tengah. Karena koefisien X kuadratnya positif. Nah, ini solusi yang pertama. Sekarang kita pakai logikanya. Kalau mutlak itu kan selalu bernilai positif. Kalau yang di kiri positif, ini menggunakan lebih kecil. Berarti ini nggak mungkin negatif ya. Karena positif lebih kecil daripada negatif. Berarti kan salah. Artinya apa? Artinya X per 6 itu harus selalu lebih besar daripada 0. Lalu X-nya lebih besar daripada 0. X lebih besar daripada 0. Sementara 6 per 7 kurang dari X kurang dari 6 per 5. Kalau ini, kedua solusi ini kita iriskan, maka nanti kita dapat jawabnya adalah ini juga ya. Karena ini udah jelas lebih besar daripada 0. Nah, di soal, solusinya itu dalam rentang A dan B, yaitu A kurang dari X kurang dari B. Artinya A-nya itu 6 per 7, B-nya itu 6 per 5. Yang ditanyakan adalah nilai dari 7A ditambah 5B.
7 kali 6 per 7, habis 7 tinggal 6. 5 dikali 6 per 5, 5 habis tinggal 6 tambah 6, 12. Soal selanjutnya, ini adalah suku bunga majemuk. Nah, dari data kita dapat modal awalnya 1 juta, ya. M5 itu sama dengan 2 juta. Karena kenapa M5? Karena ini tahun 2021. Ini tahun 2026, 26 dikurangin 21, 5, berarti 5 tahun, yaitu 2 juta. Nah, ini dulu langsung kita selesaikan. Kita ingat kembali rumus suku bunga majemuk. Karena di soal ini ada kata bunga majemuk. Bunga majemuk itu adalah MT sama dengan M0, 1 ditambah P. P ini adalah persentase bunga pangkat T. Berarti karena yang diminta di sini ada 5, berarti T-nya kita ganti dengan 5. MT-nya ya atau M5-nya ganti 2 juta, M0-nya ganti 1 juta, T ini ganti dengan 5, maka ini kita selesaikan. 1 ditambah P pangkat 5 itu sama dengan 2. Nah, ini nggak usah kita sederhanain, biarkan aja dulu. Lalu selanjutnya di sini ada modal akhirnya itu adalah 8 juta. Maka 8 juta itu pada tahun yang keberapa? Kita substitusikan ke sini, MT-nya 8 juta, M0-nya 1 juta. Nah, karena yang diminta adalah T-nya, berarti ini dalam T. 8 juta dibagi 1 juta, berarti sama dengan 8. Nah, ini 1 ditambah B pangkat T. Ini ada 1 tambah B pangkat 5, berarti kiri kanan ini kita pangkatkan dengan 5. Nah ya, jadi 1 tambah B pangkat 5, yang di kiri, yang di kanan juga 8 pangkat 5. Substitusi, 1 ditambah B pangkat 5 itu tadi berapa? 2. Ya, yang ini kita ganti dengan 2, berarti yang di kiri nanti jadi 2 pangkat T sama dengan 8 pangkat 5. Persamaan eksponen ini basis 2, berarti 8 itu kita ubah jadi basis 2. 8 adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 5. 3 kali 5 jadi 15, berarti T-nya sama dengan 15. Artinya saldo yang 8 juta itu adalah 15 tahun dari tahun 2021, tinggal kita jumlahkan 2036 ya. Jadi 15 ditambah 2021 jadi 2036. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus. Kalau kita gunakan rumus manual itu sebenarnya lebih cepat ya. Kita lihat tahun 2021 1 juta, 2026 2 juta. Berarti dari 2021 ke 2026 naik 5 tahun ya. Dari 1 sampai 2 juta. Karena bunga majemuk identik dengan geometri, berarti dikali. Berarti ini dikali 2. Lalu tambah 5 lagi yang ini, berarti tahun 2031. Ini kali 2. Berarti 4 juta. Ini tambah 5 lagi. 2036. Ini kali 2 lagi, 8 juta. Berarti pas. 8 juta itu adalah saldo pada tahun 2036. Nah, itu lebih cepat kalau kita hitung manual. Nah, ini vektor. Nah, sekarang kita lihat dulu apa aja yang ada di sana. Nah, proyeksi U pada V adalah 40. Pelajaran kelas 10 matematika peminatan. Proyeksi skalar U pada V 40. Berarti rumusnya U pada V berarti U dot V perpanjang V. Panjangnya ini 40 sama dengan persamaan yang pertama. Lalu kita lihat yang kedua. Proyeksi vektor V ke vektor U adalah vektor Q. Berarti rumus proyeksi vektor. Berarti Q sama dengan V pada U. Berarti jadi V dot U per panjang U kuadrat dikali vektor U. Nah, kita dapat persamaan yang kedua. Lalu dari soal, perhatikan ini. Kita gantilah ya, panjang U-nya itu berapa? Panjang U-nya di sini 41 dikuadratkan dikali vektor U. Q di soal dikasih tahu ada Q di sini. Berarti kita ganti Q ini dengan ini 2 per 41 kuadrat dikali vektor U sama dengan. Nah, ini tinggal kita pindahkan. Nah, kalau kita lihat di kiri dan yang di kanan 41 kuadrat sama 41 kuadrat habis. Vektor U sama vektor U habis, berarti tinggal V dot U sama dengan 2. Jadi atau kita tulis saja langsung U dot V sama dengan 2. Ingat,
U dot V itu sama dengan V dot U. Berarti udah dapat U dot V-nya, lihat ke sini kembali. U dot V-nya ini kita ganti dengan 2. Berarti jadi 40 sama dengan 2 per panjang V. Berarti panjang V-nya sama dengan 2 per 40 ya. Kalau disederhanain 1 per 20. Ya, karena yang ditanyakan adalah panjang vektor V. Soal yang selanjutnya, ini min 1 berarti inverse. Kalau min 1 inverse, kalau 1 aja berarti turunan. Nah, sekarang kita lihat dulu, kita pindahkan dulu soalnya. Fx-nya 2x kuadrat tambah 1, G 4x min 3x. Nah, kita berangkat dari sini. Karena di sini ada nilai G1 sama dengan 3. Bayangkan, supaya ini jadi sama dengan 1, berarti X-nya berapa? Berarti X-nya sama dengan 1. Berarti kita ganti X-nya dengan 1. Ini jadi F1 ditambah 3 ini dari mana? Ini ganti dengan 1, tinggal 2 tambah 1, 3. Ganti X ini dengan 1, 4 dikurangin 3, G1. Berarti kan G1 udah ada yang ini. Tinggal kita ganti G1 ini dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Sementara yang ditanyakan adalah F inverse 6. Kita ingat konsep dasar. Jika Fx sama dengan Y, maka F inverse Y sama dengan X. Kalau X dan Y-nya tukar posisi, yang tadinya F, maka jadi F inverse. Itu konsepnya. Lalu selanjutnya tinggal kita sesuaikannya. Berarti 1 sama 6 tukar tempat. Yang tadinya F aja jadi F inverse. Berarti F inverse 6 itu sama dengan 1. Jadi jawabnya sama dengan 1. Nomor 9. Nah, ini aksen berarti turunan. Oke, sekarang kita lihat. Kita pindahin dulu soalnya. Karena di soal yang ditanyakan adalah F1 dikali F aksen 1. Berarti Fx-nya ini tadi. F1 berarti ganti semua X-nya dengan 1. Ini 1 berarti ini jadi 3 kali 1 tambah 2, 5. 1 kuadrat ditambah 1, 2. Lalu kita lihat nilai G2 ternyata dikasih tahu. G2 sama dengan minus 4. Berarti ini minus 4. Ditambah 5 jadi 1. Berarti dapat F1-nya sama dengan 1. Oke, F1 tuntas. F aksen 1. Berarti kita turunkan ya. Karena itu bentuk turunan. Nah, ini kan turunan fungsi komposisi. Untuk menurunkannya, kita simpan pangkatnya ini ke depan. Ya, 2 dikedepanin. Lalu kita tulis yang di dalam kurung. Udah, lalu pangkat dikurangin 1. 2 dikurangin 1 jadi 1. Nggak usah kita tulis. Lalu kita kalikan lagi dengan turunan yang di dalam kurung ini. Ya, turunan dari 3x itu adalah 3. Turunan dari 2 adalah 0. Turunan dari Gx kuadrat tambah 1. Tinggal kita kasih aja G aksen. X kuadrat tambah 1. Tapi jangan lupa kalikan lagi dengan turunan X kuadrat tambah 1. Turunannya ini adalah 2X. Nah, karena di sini yang diminta F aksen 1, kita gantilah semua X-nya ini dengan 1. Berarti ini 2, ini 1. Kali 3, 3 tambah 2, 5. Ini 1 kuadrat ditambah 1 jadi 2. Ini 3. Ini juga ganti dengan 1 jadi G aksen 2. Ini ganti dikali 2. Berarti tinggal kita selesaikan ya. Ini G2 tadi berapa? G2 tadi minus 4. Ini minus 4 ditambah 5. 1 dikali 3. Ini tadi G aksen 2-nya berapa? Minus 4 dikali 2 jadi minus 8. Berarti 2, 3 ditambah minus 8. Minus 5 jadi minus 10. F1 dikali F aksen 1. Minus 10 dikali 1. Sama dengan negatif 10. Dimensi 3. Nah, kita perhatikan dulu di sini datanya itu yang pertama AG 8 akar 3. Kalau dalam kubus AG itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang kalau panjang sisinya S, maka diagonal ruangnya adalah S akar 3 ya. Ini akar 3, ini akar 3 habis, berarti S-nya sama dengan 8. Atau panjang rusuknya itu sama dengan 8. Oke, kita lihat lagi di soal. Titik
P pada pertengahan GF, ini titik P nya. Artinya panjang GP nya sama dengan 4 karena rusuknya 8. Lalu DC berbanding CQ, DC berbanding CQ sama dengan 4 berbanding 1. Berarti DC nya di sini panjangnya 8. Berarti CQ nya itu berapa? Biar dia nanti 4 berbanding 1. Ini 8, ini 4, berarti kali 2 ya. Ini kali 2, ini kali 2, berarti ini juga adalah 2. Nah, yang ditanyakan adalah panjang PQ dengan rumus bahwa PQ itu adalah QC kuadrat tambah CG kuadrat ditambah PG kuadrat. Tinggal substitusikan angkanya, dapat akar 84. Selanjutnya limit. Nah, ini sangat gampang ya. Kalaupun kelihatannya panjang, ini pasti bentuk dari 0 per 0. Nah, sekarang kita faktorkan dulu yang di dalam akar ini. Kalau yang di dalam akar ini kita sederhanain, berarti dia nanti jadi X-2 pangkat 3. Kalau disederhanain. Lalu akar dari X-2 pangkat 3 ini bisa kita ubah jadi X-2 akar X-2. Sampai di sana paham kan? Ini kan jadi X-2 pangkat 3 per 2. 3 per 2 itu adalah 1 ditambah setengah. 1 ditambah setengah. Kalau setengah itu kan akar. Nah, ini dari mana? Perhatikan soal yang ini. Ini kan sama-sama punya cos kuadrat 2 min X. Cos kuadrat 2 min X. Berarti dia kita keluarkan. Cos kuadrat 2 min X keluar ya. Ini udah keluar. Tinggal X. Makanya ini tinggal X. Ini udah keluar. Tinggal 2. Makanya di sini lebih sederhana lagi. Lalu ini 2 min X. Ini X min 2. Sementara ini langsung kita ubah jadi X min 2 ya. Tadinya kan 2 min X. Kita keluarkan negatifnya, berarti jadi X min 2. Berarti lalu selanjutnya, ini X min 2. Ini ada X min 2. Oh, ternyata bisa dikeluarkan. X min 2 udah keluar ini, tinggal negatif 1. X min 2 udah keluar ini, tinggal akar X min 2. Loh, kemana kosinusnya? Kalau kita ganti X ini dengan 2, berarti 2 dikurangin 2 sama dengan 0. Kosinus 0. Kosinus 0 itu adalah 1. Berarti ini tinggal cukup kita ganti dengan nilainya yaitu 1. 1 dikali X min 2 adalah X min 2. Oke, X min 2-nya ini habis. Ketika yang pembuat nolnya udah kita coret, maka gantilah X-nya ini dengan 2. 2 dikurangin 2, 0. Min 1 dikurangi 0 berarti jawabnya negatif 1.